Kembali menyapa Anda dalam program Bible Everyday. Hari ini saya mengajak Anda belajar di 2 Tawarikh pasal yang ke-30. Kemarin kita sudah belajar tentang Raja Hizkia dan bagaimana Raja Hizkia menempatkan Tuhan sebagai prioritas yang pertama. Dia memikirkan hal-hal rohani yang harus dia lakukan di dalam 100 hari pertama pemerintahannya. Dia membuka kembali pintu-pintu rumah Tuhan dan dia melakukan banyak restorasi untuk hal-hal rohani. Itu hal yang luar biasa. Dan kemudian di pasal yang ke-30 ini adalah bagaimana sikap Hizkia ketika dia hendak merayakan Paskah. Tidak hanya merayakan buat kerajaannya sendiri, yaitu kerajaan Yehuda, tetapi Hizkia punya kerinduan bahwa suku-suku yang lain ikut bersama-sama merayakan Paskah bagi Tuhan. Sementara kita semuanya tahu bahwa pada waktu itu Israel terpecah menjadi 2 kerajaan. Kerajaan Yehuda dan kerajaan Israel. Kerajaan Yehuda itu berpusat di Yerusalem, ada 2 suku, yaitu suku Benyamin dan suku Yehuda. Sedangkan 10 suku yang lain itu masuk dalam kerajaan Israel. Hizkia punya kerinduan bahwa suku-suku yang lain itu juga bergabung bersama-sama dengan mereka untuk merayakan Paskah bagi Tuhan, mencoba mengingatkan mereka kembali untuk datang kepada Tuhan, mengingatkan untuk mereka tidak menyembah berhala, tetapi kembali menyembah Allah Israel. Hizkia mencoba mengingatkan mereka semuanya. Kalau Anda baca di dalam ayat yang ke-6 bagian B, hai orang Israel, kembalilah kepada Tuhan Allah Abraham, Ishak dan Israel, maka ia akan kembali kepada yang tertinggal daripada kamu, yakni mereka yang terluput dari tangan raja-raja Asyur. Janganlah berlaku seperti nenek moyangmu dan saudara-saudaramu yang berupa setia terhadap Tuhan Allah nenek moyang mereka, sehingga ia membuat mereka menjadi kedahsyatan seperti yang kamu lihat sendiri. Sekarang janganlah tegar tengkuk seperti nenek moyangmu, dan seterusnya. Mengajak untuk kembali kepada Tuhan, bukankah itu hal yang bagus? Bahkan itu kunci paling penting untuk melihat bagaimana Tuhan memulihkan Israel. Tetapi hal yang baik tidak selalu diresponi dengan baik juga. Memang ada beberapa suku yang hatinya terketuk. Mereka seolah disadarkan bahwa mereka harus kembali kepada Tuhan. Tetapi ada saja suku-suku yang menolak akan ajakan Hizkia untuk kembali kepada Tuhan. Kalau Anda baca di dalam ayat yang ke-10, ketika pesuruh-pesuruh cepat itu pergi dari kota ke kota, melintasi tanah Efraim dan Manasye sampai ke Zebulon, mereka ditertawakan dan diolok-olok. Namun beberapa orang dari Asyur, Manasye dan Zebulon merendahkan diri dan datang ke Yerusalem. Jadi ada yang menerima, menyambut dengan baik, tapi ada juga yang menolak, bahkan memperolok dan mentertawakannya. Ini menjadi hal yang penting bagi kita semuanya. Hizkia melakukan sesuatu yang benar dan itu menjadi teladan bagi kita. Apa yang benar yang dilakukan Hizkia? Dia mencoba mengajak bangsa Israel untuk datang kembali kepada Tuhan. Padahal sesungguhnya itu bukan urusannya. Sebab Hizkia mengurus hanya wilayah kerajaan Yehuda. Sesungguhnya Hizkia bisa saja tidak peduli dengan suku-suku yang lain. Bisa saja Hizkia tutup mata, entah apapun yang terjadi dengan mereka. Entah akhirnya mereka jatuh dalam penyembahan berhala dan akhirnya diserahkan kepada bangsa-bangsa asing. Hizkia bisa tutup mata, tetapi Hizkia peduli dengan mereka, mengajak mereka kembali kepada Tuhan. Ada yang menerima, tapi ada yang menolak, bahkan memperolok dan mentertawakannya. Dalam hidup ini, ibu bapak saudara semuanya, kita sering berjumpa dalam keadaan yang sama seperti itu. Niat kita baik, kita ingin melakukan hal yang baik, kita punya tujuan yang mulia di balik apa yang kita lakukan untuk seseorang misalnya. Tetapi tidak semua hal yang baik yang kita lakukan kepada mereka diresponi dengan baik juga. Ada yang curiga, ada yang tidak percaya,
Bahkan ada yang jelas-jelas menolak, bahkan mentertawakan dan memperolok-olok apa yang kita lakukan buat mereka. Hidup memang seperti itu. Makanya yang saya ingin ajak Anda belajar melalui kebenaran firman Tuhan di sini adalah bagian kita adalah melakukan hal yang baik seperti yang firman Tuhan perintahkan buat kita. Dan kalau mereka menolak, kalau mereka meresponi dengan buruk, itu bukan tanggung jawab kita. Itu bahkan bukan urusan kita. Yang penting kita sudah melakukan hal yang baik. Soal diterima atau tidak, itu lepas daripada tanggung jawab kita. Misalnya, memberitakan keselamatan, itu hal yang baik. Mengajak orang kembali kepada Tuhan, itu hal yang baik. Itu bagian kita. Kalau mereka menolak, bagaimana? Itu pilihan hidup mereka. Kita mengajak mereka untuk kembali kepada Tuhan, tapi mentertawakan ajakan kita. Itu membuat kita tidak bisa dipersalahkan, sebab kita sudah melakukan bagian kita. Dan akibat akan menjadi tanggungan mereka sendiri. Lalu kemudian hal yang kedua yang saya mau ajak Anda belajar adalah fokuslah melihat orang-orang yang meresponi daripada kita terkuras habis energi kita bagi orang-orang yang menolak ajakan kita. Syukurilah orang-orang yang menerima dengan baik. Dan jangan sampai waktu kita, energi kita, semuanya hanya fokus kepada orang yang jelas-jelas menolak kita. Pikirkan hal-hal yang baik. Syukurilah hal-hal yang baik. Daripada kita hanya fokus kepada hal-hal yang buruk. Itu maksud saya. Jadi saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, yang penting adalah lakukan kebaikan. Lakukan kebaikan dan lakukan kebaikan. Akan selalu ada orang yang menerima, meresponi dengan baik. Tetapi juga akan ada orang yang meresponi dengan buruk. Abaikan mereka yang meresponi dengan buruk, karena itu bukan lagi menjadi tanggung jawab kita. Bahkan Yesus mengajarkan sesuatu yang sangat ekstrim kepada murid-muridnya. Kalau mereka berkunjung ke satu tempat, hendak memberitakan berita kerajaan Allah, dan mereka menutup pintu bagi murid-muridnya, maka Yesus berkata, kebaskan debu itu dari hadapannya. Artinya, tinggalkan, fokus kepada orang lain yang masih butuh berita keselamatan, yang masih butuh hal-hal yang baik yang mereka bisa terima. Jadi jangan pernah berhenti berbuat baik, terus lakukan kebaikan. Ditolak tidak ada apa-apa, sebab masih ada banyak orang yang pasti akan meresponi hal-hal baik yang kita sampaikan dan kita berikan kepada mereka. Tuhan berkati.